Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allazi ja'ala al-Islam dinan wa minhaja wa anzala al-kitaba nuran mubina. Segala puji bagi Allah yang menjadikan Islam sebagai agama dan pegangan hidup kita. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk yang nyata, dan segala puji bagi Allah yang mengutus baginda Nabi besar Muhammad SAW. Begitu mati kita berselawat kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman tazilu tafdilan wa tasliman ma'ala. Pertemuan kali ini juga baik saya hormati yang saya muliakan oleh Asy-Syekhul Kabir Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmahnya yang kelima. Beliau katakan, ijtihaduka fi ma jumida lak wa tafsiruka fi ma tuliba mink dalilun ala intimasil basirati mink. Kesungguhanmu, kegigihanmu untuk mencari apa yang telah dijamin kepadamu dan kekuranganmu, ketidakpedulianmu terhadap apa yang diminta daripada kamu, itu menunjukkan buta mata hatimu. Jadi hati itu punya mata. Kita punya mata yang nampak, mata zahir. Ada lagi di dalam hati namanya mata hati, basirah. Jadi basar yang nampak, yang zahir, yang di dalam itu basirah, mata hati. Yang ini bisa nampak sehat, tapi di dalam bisa sakit. Nah, oleh karena itu dihindari jangan sampai buta mata hati kita. Di dalam Al-Quran sudah disampaikan, diperingatkan ada hati yang dikunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim wa ala sam'ihim. Allah bisa mencabut, mengunci hati. Dan kalau hati sudah rusak, rusak semua. Tapi kalau hati baik, baik semua. Begitu petunjuk baginda Rasulullah SAW. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa yaqab. Maka perlu dijaga. Nah, pengalaman spiritual Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan ada orang gigihnya luar biasa, kesungguhannya luar biasa terhadap mencari rezeki, apa yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah kurang semangatnya. Berangkat pagi-pagi subuh, jam 4 subuh sudah balik. Pesawat 2 jam, 1 jam sebelum terbang sudah di tempat. Wah, itu luar biasa. Dan itu sebenarnya tidak ada masalah. Yang masalah adalah yang kedua, yang dituntut, diminta oleh Allah untuk beribadah dikurang-kurangi, bahkan diabaikan. Padahal doanya mau selamat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi ada dua penyakit yang bisa membuat hati jadi buta. Sesuatu yang dijamin oleh Allah, jika seseorang punya sikap kegigihan, kesungguhan untuk mencari itu, padahal Allah sudah jamin. Saking gigihnya, gimana caranya?
masuk di dalam kesibukannya itu mengurusi dunia ini, asbab-asbab di sekeliling ini dilayani dengan baik, lalu masuk ke dalam hatinya cinta dunia. Dunia dicintai. Begitu mau dikeluarkan zakatnya nggak bisa keluar. Kenapa? Karena masuk dalam hati. Digenggamnya kuat-kuat. Ini usaha saya yang sungguh-sungguh, enak aja mau dikasih orang. Padahal di situ ada hak fakir miskin. Nah, oleh karena itu, apa yang telah dijamin oleh Allah tentang rezeki, silahkan berusaha, tapi jangan sampai tidak seimbang yang kedua tadi, yang dituntut oleh Allah. Apa yang dituntut oleh Allah? Bangun pagi namanya subuh itu wajib setor 2 rakaat. Ada nggak kesungguhan kita? Luar biasa kalau ada orang bangun jam 4 sebelum subuh dia sudah standby salat tahajud. Nah itu gaya-gaya orang mau naik terbang pakai pesawat. 1 jam sebelum terbang dia sudah di ruang tunggu. Nah itu cirinya. Tapi beda dengan orang yang dunianya diurusi dengan sungguh-sungguh, dengan luar biasa perhatiannya, lalu akhiratnya dibuang. Contohnya, subuh-subuh bangun jam 4 malam, dijemput jam 6, sholat subuh enggak, sore pulang juga selama di pekerjaan enggak sholat. Padahal sholat itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi soal dunianya luar biasa. Tapi tidak ada keseimbangan. Ini orang berarti dunianya sudah masuk ke dalam hati. Itu yang membuat mata hatinya bisa buta. Apalagi kesungguhan itu melampaui batas. Apa yang disebut melampaui batas? Bukan haknya diambil. Cuma ada kesempatan. Dia ngurusi beasiswa, dia ngurusi bantuan sosial, tapi dalam menyampaikan beasiswa atau bantuan sosial melalui tangan dia, dipotongnya. Banyak kejadian kan? Dijadikan kesempatan. Kalau kamu mau dapat ini, silahkan hubungi ini, nanti lewat saya. Tapi dipotong dulu. Begitu ditelusuri, oh begini pekerjaannya orang ini. Orang lain juga bisa, saya juga bisa, siapapun bisa. Dan itu membuat setiap orang pasti malu. Kenapa? Karena bukan haknya diambil. Apa saja berbentuk bantuan. Di mana-mana ada tumpukan bantuan, di mana-mana ada tumpukan harta di situ, dicarinya di situ. Padahal bukan haknya. Nah itu yang dimaksud, bisa membutakan hati. Karena dunia sudah masuk ke dalam hatinya, cinta dunia. Bukan haknya diambil. Akhirnya apa? Hak orang lain diambil. Sampai apa? Kepentingan dirinya, bukan cuma dirinya, tapi kepentingan keluarga. Padahal yang diambil itu adalah untuk orang awam, untuk orang umum. Memperkaya diri, golongan, kelompok, oligarki termasuk. Nah, itu. Kalau sudah sampai begitu, berarti hatinya jadi. Orang menjerit-jerit nggak dihiraukan. Ada orang menjerit-jerit, diambil haknya, tidak dihiraukan. Tutup mata, tertutup hatinya. Padahal yang menjerit itu adalah anaknya sendiri, rakyatnya sendiri. Nah, coba. Kalau sudah begini, berarti cara mencari dunianya hebat, tapi kewajiban yang dituntut untuk memberikan manfaat kepada orang banyak, itu diabaikan. Itu hati bisa buta. Ibu bapak yang saya hormati, namanya rezeki, jangankan manusia, binatang pun dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma jangan salah pahami, kalau begitu nggak usah bekerja, nggak bisa. Kontrak hidup kita adalah bekerja.
Begitu Allah ciptakan manusia, maka diberikan alat. Pendengaran, penglihatan, hati, akal. Bukan cuma itu, diberikan petunjuk supaya bisa bekerja dengan baik, yang biasa disebut dengan bahasa agamanya beribadah. Apa pekerjaannya? Semua yang direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, jangan dilakukan. Sebab kenapa? Allah sudah sampaikan, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepada Aku. Lalu Allah sebutkan, ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak ingin darimu cari rezeki. Jangan kamu kira aku suruh kamu sholat, aku suruh puasa, aku suruh naik haji. Jangan dikira Allah itu cari rezeki dari hambanya. Enggak, Allah yang Ar-Razzaq. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Bukan itu yang kuinginkan, kata Allah. Untuk mencari sesuap nasi, enggak. Aku yang maha kuasa. Beda dengan di dunia ini. Kalau ada orang kaya punya perusahaan, mogok kerja buruhnya, bahaya. Karena dia tergantung sama buruh. Tapi kalau Allah enggak punya ketergantungan, bahkan Allah mengatakan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah pemberi rezeki dan matin, kokoh, enggak pernah kurang dari apa yang mau dibagikan kepada makhluk. Kalau orang kaya bagi zakat masih banyak sisanya, dibagi-bagi semuanya, akhirnya bisa habis. Tapi kalau Allah nggak pernah habis. Dan manusia punya rasa bosan. Kalau sudah banyak disumbangkan, kan sudah banyak saya kasih. Nanti yang lain lagi. Allah tidak pilih kasih. Jangankan itu, bagi orang yang tidak percaya kepada Allah sekalipun, Allah jamin rezekinya. Bagi orang yang tidak beriman kepada Allah sekalipun, Allah jamin rezekinya. Hidup. Orang yang berbuat maksiat dijamin rezekinya. Maka orang yang soleh jangan ragu-ragu. Orang yang beribadah kepada Allah jangan ragu-ragu. Bukan karena ibadahmu yang membuat rezekimu kurang. Gak pernah mengurangi itu. Yang membuat kurang rezekimu karena kenapa? Karena malas bekerja. Apalagi menganggur, nggak boleh menganggur. Dilarang di dalam agama itu. Kenapa? Karena dari awal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku menciptakan, tidaklah aku menciptakan jin manusia kecuali hanya untuk agar mereka mengabdi kepada Aku. Di dalamnya di situ mengabdi termasuk bekerja. Dan seluruh pekerjaannya menjadi amal ibadah. Apa saja pekerjaannya, mau jadi tukang parkir boleh, yang penting halal, tidak memaksa orang. Mau jadi satpam boleh, silakan, semuanya bisa selama tidak mengambil hak orang lain dan sesuai dengan tuntunan agama. Agama tidak melarangnya. Ibu bapak yang saya hormati, kalau sudah punya keyakinan begitu, maka ketika berusaha bekerja, jangan lupa mengimbangi. Mencari rezeki tadi itu sungguh-sungguh berusaha, jangan lupa mengimbangi mencari rezeki untuk akhirat. Sungguh-sungguh, jangan sampai dikurangi. Dikuranginya gimana? Sholatnya nggak lengkap. Mestinya makin tambah umur makin lengkap sholatnya. Sholat 5 waktu, tidak lama lagi disolati, maka sholat 5 waktunya harus tegak. Bukan cuma 5 waktu saja, ada kesungguhan untuk menanam tambah-tambah modal aset di akhirat ditambah dengan sholat sunnah. Makanya ada sholat sunnah. Kenapa? Makin tambah umur, makin tambah semangat ibadahnya. Bukan dikurangi. Kalau yang tadi ini kan
ibadahnya dikurangi, semangat mencari rezekinya ditingkatkan. Itu bisa membutakan hati. Mestinya seimbang. Dan itulah diinginkan dalam doa kita. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan lupa apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya, maka lahir batin nampak di luar dikerjakan salatnya, bukan cuma yang lahirnya saja tapi batinnya juga ikut. Batinnya ikut merasakan bahwa ini memang harus kita lakukan. Tegaknya salat itu bukan hanya tegaknya lewat lahirnya saja, batinnya dirasakan. Begitu selesai sholat subuh, sholat duhur tadi dirasakan, ya Allah, ampuni saya ya Allah, nikmatmu terlalu banyak yang saya harus manfaatkan di jalan yang Engkau restui. Dengan cara gimana? Zikir, ingat Allah. Bagaimana supaya bisa berzikir kepada Allah? Kata kuncinya, ikat nikmat itu dengan pemberi nikmat. Dan ini yang sering dilupakan oleh kebanyakan orang. Nikmat itu diterima, nikmat itu dihabisi, tapi tidak pernah mengingat siapa yang memberi nikmat. Sesungguhnya tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah melakukan itu, diikat dengan baik, maka muncullah zikir yang punya kualitas. Zikirnya apa? Dia bekerja sungguh-sungguh, dunianya, akhiratnya apalagi. Karena kenapa? Dunia sebentar, akhirat abadi. Kalau salah menanam modal, akhiratnya tidak bisa diperbaiki pada saat sudah meninggal dunia, tapi saatnya sekarang ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Hamdan ya fi nasir wa na'am. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka at-taubata al-kamilah wal maghfirata asy-syamilah wal mahabbata al-jamilah wal qullata as-safiyah wal ma'rifata al-wasi'ah wal anwar as-satiyah wal hujjata al-balighah wal darajata al-'aliyah wa fukka wa sakana min al-ma'siyati wa riyana al-dhikr innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nallahi musta'an wa latiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Allahumma